Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang seorang anak perempuan yang kehidupannya agak kacau karena faktor kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Ada seorang anak, kita sebut aja namanya Noni. Nah, si Noni ini berasal dari keluarga kaya. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Abangnya kuliah dan si adik duduk di bangku SD. Papanya memiliki jabatan yang sangat penting di perusahaan negara. Dan mamanya seorang guru. Setiap pagi, si Noni dan saudara-saudaranya pergi ke sekolah. Saat itu ia masih duduk di bangku SMA. Ortunya pun kerja dari pagi sampai sore. Bahkan si papa kadang-kadang pulang malam. Dan si mama pun kadang-kadang di malam hari pun ada acara dengan teman-temannya. Bisa dibilang lah Noni dan saudara-saudaranya jarang menghabiskan waktu dengan ortu mereka. Karena bosan di rumah, si Noni sering keluyuran naik mobil. Terkadang ia suka bawa teman-temannya keliling kota. Itulah saking kayanya, SMA-nya pun si Noni udah punya mobil. Lihat si kawan bawa mobil, auto banyak lah laler-laler alias anak murid lain lengket ke dia. Bahkan ada yang urat malunya dah putus, gak segan-segan minta traktiran jajanan sama si Noni. Secara memang si Noni untuk ukuran anak SMA, uangnya terlalu banyak. Saat itu sekitar tahun 2001 sampai 2002. Nah tahun segitu jajan anak SMU rata-rata ya 5.000 lah. 1-2 lah yang memegang uang lebih seperti 10.000. Biasanya anak-anak orang kaya yang jajan segitu. Nah si Noni ini malah lebih gitu loh. Jajannya bisa lebih dari 10.000, yaitu 20.000. Udah gitu si Noni termasuk royal orangnya. Dia suka nraktirin teman-temannya. Gimana gak banyak orang-orang mau dekat dengan dia coba. Biasalah ya, kalau orang udah berduit, udah kayak madu aja, dikerubungi sama tawon-tawon. Orang-orang yang mendekat itulah tawonnya. By the way, SMA-nya si Noni ada sistem acak siswa. Misalnya, waktu di kelas 1, murid A dan murid B di kelas yang sama. Nah, di kelas 2 bisa jadi mereka berbeda kelas karena sistem acak tersebut. Nah, karena adanya sistem tersebut, si Noni yang dulunya di kelas 1B, begitu naik kelas 2, jadi kelas 2C dia. Nah, di kelas 2C inilah dia sebangku dengan murid yang baru dikenalnya. Sebut saja namanya Gea. Nah, bertemanlah mereka ya kan. Ngomong-ngomong si Gea ini berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Ya, walaupun dapat teman baru, si Noni ini tetap berteman dengan teman-teman waktu di kelas 1. Si Noni anaknya memang gaul, banyak temannya gitu. Beda sama si Gea yang tidak terlalu bergaul. Tapi si Noni menganggap Gea beda dengan teman-teman dia lainnya. Apanya yang beda? Nantilah cerita selanjutnya. Saat di kelas 3, nasib baik berpihak pada Gea dan Noni. Mereka tidak dipisahkan. Saat itu mereka mengambil jurusan IPA. Duduk sebangku lagi lah mereka ya kan. Nah, suatu saat si Noni ketiban masalah. Menjelang akhir kelulusan, mohon maaf, si Noni hamil di luar nikah. Bingunglah dia ya kan. Saat itulah dia curhat sama Gea. Nah, si Gea menyarankan Noni untuk jujur apa adanya ke orang tuanya. Ya, gimana pun resikonya ditanggung lah. Bahkan Gea menawarkan diri untuk menemaninya seandainya Noni gak berani gitu, ngomong sendirian menghadapi ortunya. Jujur Noni gak berani menjalankan saran dari si Gea, takut digampar papa katanya. Jadi dengan polosnya, si Noni malah minta saran ke teman-teman lainnya. Bahkan teman dari kelas satunya pun dimintai saran sama dia. Dan ternyata teman-temannya malah menjauh. Bahkan ada yang kurang ajar nyaranin Noni untuk kawin lari aja sama pacarnya. Bahkan ada pula tuh yang nyaranin untuk aborsi aja. Ya alasannya duit Noni kan banyak, jadi dana untuk aborsi ya gampang lah. Iya segampang congormu kalau ngomong, gak mikirin dosa kok ya. Tapi kalau orang gak takut dosa emang kayak gitulah muncungnya. Bukan itu saja, mereka malah nyebarin berita itu kemana-mana hingga menyebarlah berita si Noni hamil. Ya ampun, udah nyuruh aborsi, malah ngegosip pula lah kemana-mana orang nih ya kan. Yang kayak gitulah namanya teman. Lalu karena malu, si Noni gak datang-datang ke sekolah. Entah apa yang terjadi dengannya. Si Gea bahkan sempat nyambangin rumahnya, tapi gak ada orang. Lalu sekitar 2 minggu kemudian setelah pengumuman kelulusan selesai, tahu-tahu si Noni nongol di kamar si Gea. Ya kaget lah si Gea nih ya kan. Tapi rasa kagetnya dilampiaskan dengan rasa emosi. Kok tiba-tiba nongol kau? Kemarin-kemarin kemana? Kayak gitulah si Gea nih ngomel ya kan. Si Noni malah senyum-senyum. Malah diambilnya sisir, terus sisiran dia. Udah kayak kuntilanak aja gitu. Ternyata kok lain sendiri ya Ge. Lain kayak mana? Kayak gitulah nanya si Gea ya kan. Cuman kau yang mau berteman dengan aku tanpa memandang duitku. Jadi ngomel lah si Gea nih ya kan. Oh, jadi selama ini kau pikir aku cuman mau duitmu aja? Iya. Noni pun menjawab. Ya awalnya iya sih. Teman-temanku yang lain sering minta traktiran. Sedangkan kau dari pertama kita berteman sampai sekarang gak pernah kau minta traktiran sama aku. Malah kalau aku nawarin traktiran sama kau, sering kau tolak. Terus jawablah si Gea nih ya kan.
Ya iyalah aku tolak, ntar kalau kita gaduh, kau jadikan utang pula traktiranmu. Kayak mana aku bayarnya coba? Sampai ketawa si Noni dengar jawaban si Gian ya kan. Terus si Noni pun menjawab, gak sejahat itu juga lo aku. Cuman maksudku, cuman kau lah yang mau berteman dengan aku. Kawan-kawanku yang lain menjauh. Malah cuman kau yang kasih saran bagus soal kehamilanku. Aku udah bilang ke papa mama. Ya mereka marah besar sih, ditampar pun aku sama papa. Ya tapi aku lega, mereka udah tahu, bebanku pun berkurang. Terus pacarmu mau akan tanggung jawab? Nanya lah si Gian ya kan. Ya si Noni pun mengiyakan. Bahkan mereka sudah merencanakan pernikahan. Sebulan kemudian setelah pengambilan ijazah, mereka pun akhirnya menikah. Tapi menurut Noni, ada hikmah setelah kejadian kehamilannya. Papa mamanya jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama Noni dan saudara-saudaranya. Ya mungkin ortunya pun menyadari kalau apa yang terjadi dengan si Noni sedikit banyak ada andil kesalahan mereka. Mereka terlalu sibuk bekerja dan sibuk dengan diri masing-masing, sehingga tidak terlalu memperhatikan pergaulan anak-anaknya, sehingga terjerumus ke pergaulan yang salah. Dari kisah tersebut menjelaskan betapa pentingnya peranan orang tua dalam tumbuh kembang anak mereka. Kebutuhan materi memang penting, tapi hal itu harus dibarengi dengan pentingnya kebutuhan batin seperti perhatian dan kasih sayang. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.